Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga keberkahan, kebahagiaan, dan kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menampilkan sebuah potongan video yang akan membangkitkan semangat kita terhadap tanah air kita sendiri, sekaligus menyadarkan mereka-mereka yang terjajah secara spiritual oleh klan-klan dan kelompok-kelompok tertentu yang menjajah kita, tapi justru kita menikmati penjajahan itu, baik sadar maupun tidak sadar, baik langsung maupun tidak langsung. Beliau adalah Kiai Dawam Mu'alim, sekaligus pendukung tesis Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani. Beliau memiliki channel YouTube Al-Mu'alim Center yang isinya sangat penuh dengan ilmu, penuh dengan kecintaan terhadap tanah air, sebagaimana yang dikelorakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Meskipun ini bukan hadis, tetapi maknanya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, meskipun tidak secara eksplisit, ada ayat yang menjelaskan tentang cinta terhadap tanah air. Seperti dalam surat Al-Qasas 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Kata ma'ad, tempat kembali itu, para mufassir, ma'ad adalah Makkatul Mukarramah. Dan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa beliau sangat cinta terhadap tanah airnya, yaitu Makkatul Mukarramah. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Karena para ulama kita sudah mengajarkan hubbul watani minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Nah, anehnya banyak sekali orang Islam di Indonesia yang merasa bangga tatkala ada orang-orang Yaman di Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah pintunya para aulia tarim. Indonesia ini adalah miliknya para aulia tarim. Cobalah direnungkan dan difikir, diangan-angan. Kita ini bangsa seperti bangsa apa? Apakah kita ini bangsa yang sangat jelek? Bangsa yang sangat hina? Bangsa yang sangat rendah? Tatkala ada orang-orang Yaman di Indonesia mengatakan seperti itu, malah bangga dipuja-puja. Kan aneh. Cobalah berpikir waras. Bagaimana kalau seandainya nih orang-orang Mesir di Indonesia juga mengatakan hal seperti itu? Orang-orang Mesir mengatakan Indonesia ini miliknya para aulia Mesir. Indonesia ini adalah pintunya para aulia Mesir. Atau orang-orang Amerika mengatakan begitu. Indonesia itu miliknya orang Amerika. Atau orang-orang Cina mengatakan bahwa Indonesia itu miliknya orang-orang Cina. Terus kita bangga. Kita bangga, kita ini bangsa model apa? Ini namanya bentuk penjajahan. Coba kita renungkan lagi. Kalau kita misalnya nih bareng-bareng ke Yaman, kita ke Yaman terus kemudian kita mengatakan bahwa Yaman itu miliknya para aulia Indonesia. Apa tanggapan mereka kira-kira? Dan ininya lagi aneh, orang Indonesia ini sudah direndahkan, dihina-hina, mereka dipuja-puja setinggi langit. Nggak bisa begitu kawan. Ini bukan soal agama, ini soal bangsa, ini soal negara. Cobalah direnungkan lagi, kalau seandainya misalnya nih ada orang-orang Indonesia misalnya ke Amerika sana, terus kemudian mengatakan Amerika ini adalah pintunya orang-orang Indonesia, Amerika adalah miliknya orang-orang Indonesia. Oh, segera diusir tuh orang-orang Indonesia dari sana. Tapi anehnya orang Yaman di Indonesia ini bebas sebebas-bebasnya.
dan mereka selalu menyerang bangsa lain. Kemudian orang-orang yang terlalu cinta buta, ya ikut buta. Mohon maaf, kami berkali-kali debat di grup WA. Kami sangat membela bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang beradab, bangsa yang bermartabat, bangsa yang cerdas, bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa manapun. Dan siapapun bangsa manapun dari luar negeri yang ke Indonesia harus menghormati orang Indonesia, harus memuliakan orang Indonesia. Enggak, butanya luar biasa. Mohon maaf, saya sampai dihujat mati-matian gak masalah. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Kemudian mereka mengatakan itu bukan hadis. Benar, itu bukan hadis, tetapi maknanya adalah benar. Guru kami selalu wanti-wanti wasiat kepada kami, pertahankan bangsa dan negara, pertahankan. Mengapa? Kamu lihat tuh orang-orang Kurdi, orang-orang Kurdi itu walaupun mereka cerdas, pintar, tetapi mereka nggak memiliki negara, karena memang kurang hubbul watan, kurang cinta tanah air, sehingga negara mereka dijajah oleh bangsa manapun. Dan kamu bisa melihat tuh orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu terusir dari negaranya sendiri dan mereka tidak punya negara. Akhirnya orang-orang Yahudi menjajah Palestina. Palestina diakuin. Lalu apakah kita ingin seperti itu? Kita ini diakuin sebagai orang-orang Yaman, negara kita adalah miliknya Yaman, kita akan menjadi budak. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat prihatin dan peduli terhadap nasib bangsa dan tanah airnya, sekaligus pencerahan dan penyadaran kepada mereka-mereka yang masih saja terdoktrin, masih saja mereka terjajah oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh klan-klan tertentu yang sudah jelas-jelas dan nyata-nyata mereka ingin menguasai kita, yang kedepannya akan menguasai bangsa kita. Jangan sampai bangsa kita kelak menjadi bangsa yang diperebutkan oleh bangsa lain sebagaimana Palestina. Ini saja, semoga bermanfaat, dan kita tentu doakan agar rakyat Palestina segera diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka-mereka yang masih terdoktrin, yang masih terjajah secara spiritualnya oleh klan-klan tertentu segera diberikan kesadaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.